sebutan profesor sepak bola ini. Waduh. Dan apa tanggapan? Udah belum? Aku udah siap. Ya, aku siap ya. Kalau itu dulu. Kalau sebutan profesor sepak bola ini. Memang saya sudah lama berkecimpung di sepak bola. Dapat dikatakan mulai tahun 62. Jadi hampir sekitar 50 tahun saya di sepak bola. Di mana pada saat itu yang pertama dikatakan anak gawang. Sekarang meningkat ke SSB. Dan sekarang juga akhir-akhir ini saya sering mendengar dari teman-teman, wah profesor sepak bola. Itu suatu sebutan yang sangat membuat saya bangga. Bangga terhadap diri saya. Tidak ada sekolah sepak bola yang sejauh ini sampai dikatakan profesor. Jadi baru kali ini saya mengalami, dan saya juga terima kasih. Bukannya saya terus tidak respect atau tidak suka, bahkan suatu kebanggaan bagi saya. Jadi usaha atau kerja keras saya selama hampir 50 tahun dalam kepelatihan sebagai pemain dan sebagai pelatih, hasilnya seorang profesor. Prof, tolong gambarkan tim PSIS Semarang waktu final melawan Persebaya Surabaya. Seperti apa gambaran? Itu gambaran saya di mana saya mengerti bahwa ini final ini sangat penting ya, sangat penting bagi masyarakat Semarang, sangat penting di mana kita nggak pernah juara PSIS itu. Jadi ini suatu saat yang penting yang harus dikerjakan semaksimal mungkin, dan di dalam persiapan harus semurni mungkin. Dapat dikatakan ya tidak ada tujuan untuk sombong, tetapi kesucian yang diperlukan. Kesucian yang perlu diperlukan. Baik untuk seluruh pemain, seluruh pelatih, dan seluruh ofisial. Dan ternyata Gusti Allah mendengar ya doa kami berhasil juara. Mas, tolong gambarkan kekuatan Persebaya Surabaya waktu itu. Bagaimana PSIS menghadapi dan strategi apa yang Satono? Pada saat itu Persebaya dapat dikatakan pemain-pemain terbaik di Indonesia ada semua di Persebaya. Di setiap lini mereka ada. Di penjaga gawang, putu, kemudian di lini belakang, lini gelandang, lini depan, Persebaya sangat handal. Dan kami juga tidak memikirkan masalah strategi mereka atau bagaimana, kami tidak memikirkan. Tetapi kami memikirkan apa yang sudah kita buat, apa yang kita persiapkan, harus kita buat di pertandingan lawan Persebaya. Di mana kita memulai dengan main-main pendek-pendek, short passing, banyak muncul, banyak ball pass, ya semua serba permainan pendek yang kita tonjolkan, dan ternyata berhasil. Sebelum turun ke lapangan, Mas Sartono, apa yang Mas Sartono katakan kepada pasukan PSIS? Percaya diri, kita sudah berbuat di lapangan, harus dikerjakan maksimal di pertandingan. Jadi kita punya kerja keras yang memakan waktu cukup lama, hampir 2 tahun, tidak sia-sia. Mas, kan ada beberapa pemain yang sudah tiada. Mas Sartono coba sebutkan satu-satu, dan Mas Sartono ingin mengatakan apa kepada mereka yang telah tiada. Maaf.
Kalau kita bicara sepak bola di kota Semarang, kita tidak bisa lepas dari mereka yang sudah tiada. Rohadi, kemudian Surajab, Ribut Waidi, ada Sugianto, meskipun dia sebelumnya 87 dia sudah mendekati mau pensiun, tetapi dia ikut membimbing adik-adiknya untuk lebih bersemangat, lebih bertanggung jawab. Dan saya selalu mencanangkan pada mereka, no disiplin, no prestasi. Yang membuat kita sukses hanya disiplin dan atas kehendak Gusti Allah. Maka kita harus membuat diri kita sesuci mungkin, sebersih mungkin untuk mempersiapkan diri dalam final tahun 87. Aku mau nanya, ada peristiwa di balik ini, katanya ini di balik 87 itu ada peran Sutadi. Menurut sampean gimana Sutadi? Apa benar itu perannya Sutadi? Hampir saya lupa. Ini suatu pertanyaan yang mengingatkan saya pribadi dengan Mas Tadi. Beliau orang yang berjasa bagi saya dan bagi masyarakat Kota Semarang. Dia yang mencari pemain, instruksi pimpinan Pertamina, dapat Sudaryanto, dapat Ribut Waidi, dapat Yance Freddy, Aryono Kasiha. Ya, itu semua mereka dapatkan karena usaha keras Mas Tadi. Dan ada cerita 2 tahun atau setahun sebelumnya, Mas Tadi sebagai pelatih, saya diangkat sebagai tim manajer oleh PSIS. Setelah selesai, ini sebelum 87 ini sekitar 85 ini, sudah 85. Saya bicara dengan Mas Tadi dari hati ke hati, Mas, nek sing ngelatih aku piye? Kalau yang ngelatih saya bagaimana? Dia dengan rela, dengan besar hati, dia mau menerima. Oke, rak popo, nggak masalah. Akhirnya kami berdua lapor ke pengurus Pak Ismangun almarhum pada saat itu beserta kawan-kawan. Terbentuklah mungkin baru pertama kali manajer coach Sartono. Saya sebagai manajer, Mas Tadi sebagai asisten coach. Jadi pertama kali dibentuk manajer coach oleh Pak almarhum Bapak Ismangun beserta teman-teman. Dan ternyata dengan kerja keras kami semua, ya, kami berhasil dengan baik, dengan sukses. Jadi sangat besar peran Mas Tadi, sangat besar. Tidak boleh dan tidak bisa kita lupakan. Ya. Mungkin satu hal ya, apa yang membuat anak-anak asuh Pak Sartono itu bisa menjadi disiplin gitu loh. Artinya ya seperti itu. Apa yang diterapkan? Sayang tadi malam itu tidak ada acara sambutan-sambutan. Ya. Rencana kami
kami ingin bertanya pada anak-anak, terutama yang tahun 87, saya itu, wah, ya dikatakan preman, mirip preman, pelatih ya mirip pelatih. Saya bicara terlalu kasar, jorok, sudah kasar, jorok, bayangkan. Ahok kalah lah ya. Iya kalah, dengan duluan saya soalnya. Ya saya tahun 87, Ahok kan baru-baru aja. Kasar, jorok, ya dapat dikatakan sadis juga. Terlambat, hukumannya tidak kompromi. Nah itu kok mengapa dengan saya berbuat demikian? Para pemain kok nurut. Tadi malam saya mau bicara, tapi karena nggak ada kesempatan, ya kok sampai pemain nurut. Padahal dari maki-maki. Itu paling sulit, ya paling sulit seorang pelatih. Misalkan saya, kamu main merah, dia harus kerja merah. Ini yang paling sulit bagi seorang pelatih, paling sulit. Dan kebutuhan tim ABC, dia kerja ABC, meskipun di belakang ada yang sakit hati. Saya katain mahasiswa goblok main bola nggak bisa, wah kasar deh, wancuk, anak lonte, macam-macam begitu, kasar semua, keluar semua kata-kata. Tapi saya heran kok mereka nurut, gitu loh. Kemarin tadi malam saya mau tanya jawaban dari mereka apa. Dan saya nulis 90 menit bersama Sakto di final. Ya pernah. Ya saya baca, saya punya itu masih saya simpan. Semua kata-katanya tak tulis. Saya heran kok bisa nurut itu loh. Anak sekarang dikatain begitu, wah udah pada lari. Lalu saya mau tanya juga ya, Pak Sartono bisa gambarkan suasana batin Pak Sartono ketika tim ini menjadi juara waktu itu, dan bagaimana sih sambutan masyarakat maupun pemerintah saat itu? Sebelum bertanding, saya telepon Pak Ismangun. Saya dengar mau ada hadiah sepeda motor, satu pemain satu. Saya telepon, Pak, bu, hadiahnya di atas sepeda motor. Saya usul. Pak Ismangun bicara, nggak usah khawatir di atas sepeda motor, tapi jangan kamu beritahu pemain hadiahnya. Jadi pemain harus main sesuai kebutuhan tim, tidak bermain kebutuhan materi hadiah. Jangan diberitahu. Nanti kalau sudah juara baru diberitahu. Hebat. Pada saat itu kami juga mendapatkan pengurus yang hebat. Pengurus PSS hebat, pengurus klub-klub juga hebat. Di sini penggembelengan ada 3 tim. Pandanaran, di Pati Unus. Itu yang mengatur, yang membuat semua adalah Pak Sofyan almarhum, Direktur BRI. Beliau yang membuat itu. Jadi pada saat bertanding, pemain bekerja sesuai kebutuhan tim. Saya bilang, tidak. Kamu kerja sesuai kebutuhan tim, bukan kebutuhan Sartono. No. Karena saya percaya pemain, saya bilang merah, dia kan selalu kumpul dengan yang lain. Dia bisa, ojo abang, jangan merah, kita kerja hijau. Saya nggak bisa apa-apa. Semua sudah pemain yang di lapangan, yang kerja mereka. Tapi kata-kata kasar itu, kok malah memacu dia untuk kerja keras. Kasar, jorok, udah nggak karuan semua deh.
ada satu pemain terlambat, lari, seingat saya, lari dia. Aku lupa kalau nyuruh pemain lari, namanya Sinyo Setiawan, dia lari terus. Dia juga nggak habis pikir saya, kok dia nggak bilang, Pak, sudah selesai belum? Enggak, dia diam aja lari terus. Saya lupa berarti lari terus sampai berapa kali itu lari terus. Aduh. Dia juga mungkin takut, mungkin apa. Jadi wah, ngeri dah waktu itu. Karena saking disiplinnya. Soal bisnis. Kenapa? Ya, sedikit juga ya. Tidak diberhentikan ya lari terus. Iya. Jadi pembengkakan badan FX Cahyono jadi bengkak karena nggak boleh ngerokok. Akhirnya dibolehkan. Nah, terus saya kumpulin pemain-pemain. Saya kumpulin dulu pemain-pemain. Ini begini. Begini. Kita mau FX jadi bengkak, nggak bisa terbang, Atau boleh ngerokok. atau diizinkan merokok. Akhirnya mereka setuju. Tapi yang lain tidak boleh tiru-tiru. Yang biasa ngerokok nggak boleh tiru-tiru. Pokoknya wis isinya hanya akal-akalan aja deh. Akal-akalan aja. Yang berikutnya, ini peristiwa yang lebih lucu lagi. Sebelumnya persiapan 87. Reno dong di sini dong. Langsung Di belakangnya. Persiapan sebelum 87. Itu Sekat dulu. ini Mas. benar ceritanya gitu loh. Nah nanti cerita berdua ini seperti apa? Kalau duduk apa boleh santai. Duduk aja santai aja. Soalnya kalau jongkok dia udah nggak kuat nih. Lututnya udah afgir.